Bapak Ibu semua. Di ruang virtual ini dalam rangka membincangkan ya atau mendiskusikan terkait dengan bagaimana kita menyusun literatur review. Sebagaimana yang sudah saya tampilkan di layar virtual Bapak Ibu semua, hari ini kita akan coba untuk membedah tentang jenis-jenis literatur review, kemudian bagaimana prosedur dalam melakukan literatur review, kemudian juga sebetulnya apa sih benefit yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan literatur review. Dalam konteks ini kita akan fokus membicarakan terkait dengan rencana penelitian ya tentunya. Kemudian karena biasanya di bagian ini kita kesulitan untuk menemukan apa sih research gap kita gitu, apa sih state of the art dari penelitian kita. Kemudian nanti kita juga akan coba berkenalan dengan Biblioshiny. Ini merupakan salah satu aplikasi ya atau program yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menganalisis bibliometrik dari artikel-artikel atau review, artikel-artikel atau literatur yang akan kita analisis, dan kemudian terakhir kita akan menyusun matriks, gitu ya. Karena puncak dari literatur review nanti kita harus susun terlebih dahulu ke dalam suatu matriks supaya kita bisa melakukan analisis. Baik, sebelum beranjak ke materi ya Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Ini adalah simple survei bagi kita semua ya Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan, mohon dapat direspon di dalam kolom komentar supaya saya bisa mendapatkan gambaran sebetulnya apa sih persepsi Bapak Ibu semua, teman-teman, dan kemudian peserta yang ada di sini tentang apa yang membuat Bapak Ibu itu tertarik pada literatur review. Jadi apa sih imajinasinya itu, apa bayangannya tentang literatur review. Kemudian saya juga perlu nih informasi dari para peserta terkait dengan apa yang selama ini Bapak Ibu semua ketahui tentang literatur review. Mungkin saya beri waktu ya untuk merespon kurang lebih 5 sampai 7 menit saja 2 pertanyaan ini, dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita lihat sama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Oke.
Oke, baik Ibu Bapak, kelihatannya sudah banyak yang merespon ya. Saya mengucapkan terima kasih dan di sini kita sudah dapat gambaran sebetulnya tentang bagaimana sih pengetahuan awal Bapak Ibu semua terkait dengan literatur review ini. Jadi semua memberikan gambaran pengetahuan bagaimana literatur review ini misalkan membuat kita hanya mereview jurnal, tidak perlu turun ke lapangan, kemudian memudahkan untuk pencarian literatur, ada jas merah karena kita akan melihat rekam atau jejak dari penelitian-penelitian sebelumnya mungkin Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang menarik, ada yang mengatakan ulasan kritis suatu topik ya seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencari kebaruan dari topik riset yang dipilih dan seterusnya. Kemudian memudahkan dalam sintesis. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas responnya. Jadi semuanya benar ya Bapak dan Ibu bahwa literatur review itu seperti yang Bapak Ibu bayangkan dan gambarkan tadi. Nanti kita akan coba simpulkan seperti apa definisinya dan juga saya tadi belum menemukan ini apa yang membuat Bapak Ibu tertarik sebetulnya pada literatur review. Oke, selanjutnya saya disclaimer terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti banyak praktik melakukan penelusuran-penelusuran, maka barangkali apa yang saya sampaikan di PPT ini adalah overview-nya saja, ya, garis-garis besarnya atau contoh-contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa menggali informasi lebih jauh atau mendiskusikan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu pada saat sesi diskusi. Nah, jadi ini pengantar kita, Bapak dan Ibu, terkait dengan definisi literatur review, bahwa literatur review adalah suatu evaluasi kritis yang mendalam. Nah, ini ada kata-kata evaluasi kritis dan mendalam dari kajian atau penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi topik-topik penelitian sebelumnya atau pembahasan-pembahasan sebelumnya itu yang sudah pernah diterbitkan atau dipublikasikan, kita coba lakukan suatu kajian atau evaluasi, analisis yang mendalam supaya kita bisa mengungkap pertama apa isinya, kedua sejauh mana perkembangannya. Atau juga bisa dipahami bahwa literatur review itu adalah ringkasan dan sinopsis bidang penelitian tertentu yang memungkinkan siapapun yang membaca kajian tersebut ya sehingga misalnya bisa menemukan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga, literatur review juga dikatakan baik bila mampu sampai level mengevaluasi kualitas. Ini konten analisis bisa masuk di sini karena kita melakukan evaluasi terhadap kualitas isi dari literatur atau artikel yang kita baca dari temuan-temuan penelitian yang sebelumnya. Itu dari segi definisi ya Bapak Ibu yang akan kita gunakan untuk mengkonstruksi pemahaman awal kita terkait dengan literatur review. Nah, sebetulnya untuk mempermudah kita mendefinisikan tentang literatur review tersebut, Bapak Ibu bisa lihat dari jenis-jenis atau metode literatur review. Nah, supaya tidak bingung, pada prinsipnya literatur review itu kita sedang membaca. Nah, kata kuncinya membaca ya Bapak dan Ibu. Membaca dari literatur-literatur yang ada, apapun wujudnya. Gitu. Misalkan kita membaca koran, membaca majalah, membaca buku. Gitu. Termasuk yang baru-baru ini dalam konteks ini membaca artikel. Jadi itu disebut sebagai literatur review. Tetapi nanti ada tipe-tipenya atau jenis-jenisnya. Misalnya di sini ada traditional review, gitu. Dalam traditional review ini kita misalnya membaca buku, kemudian mencatat bagian-bagian penting dari buku tersebut, gitu, atau ditaruh sticky note di situ, ditandai mana yang penting dan mau kita gunakan sebagai informasi.
atau sebagai sumber gitu ya, tapi dituliskan dalam bentuk misalkan rangkuman-rangkuman kecil. Itu namanya traditional review. Kemudian ada naik level sedikit Bapak Ibu, kita bisa mengenali apa yang disebut systematic mapping study atau sering disebut scoping ya, scope gitu dari suatu studi. Jadi misalkan dari suatu artikel itu kita akan mapping, ini temanya kemana, ini topiknya ke apa, ini bidangnya bidang apa gitu. Itu bisa dilakukan. Atau di dalam literatur tersebut dia berbicara tentang apa gitu. Itu baru di level scoping atau mapping. Nah, yang sekarang ya banyak dikembangkan atau banyak dilakukan itu ada systematic literature review atau systematic review. Jadi teman-teman di bagian ini cukup saya tekankan mengingat hari-hari ini kita sudah berada di era digital di mana teknologi itu mampu menyajikan literatur-literatur di dalam bentuk atau wadah yang sangat luar biasa bisa diakses dimanapun. Dan itu skalanya besar. Kita seolah-olah dihadapkan pada belantara ilmu pengetahuan yang ada di artikel. Nah, apalagi dengan teknologi tersebut gitu ya, ada algoritma-algoritma dalam menyusun database. Dari situlah gitu kemudian kita supaya tidak tersesat kemana-mana ya, supaya kita terarah maka muncullah istilah systematic literature review atau systematic review. Nah, ini yang akan kita banyak kaji karena ini yang paling banyak diminati dan paling banyak diharapkan muncul gitu ya di dalam kajian-kajian selanjutnya. Nah, kalau tertiary study ini bentuk reviewnya adalah review-review buku terhadap literatur yang sudah ada, kemudian nanti kita akan gunakan dia sebagai pondasi atau sumber-sumber dalam kajian inti kita. Biasanya ditaruh di dalam bab 2 ya. Nah, untuk memudahkan kita Bapak dan Ibu terkait perbedaan antara sistematik review dengan yang literatur review biasa gitu. Jadi antara yang sistematik dengan literatur review kita bisa bedakan. Misalkan dari definisinya gitu ya. Ini yang harus jadi semacam rubrik ya bagi Bapak Ibu semua ketika kita mengklaim apakah bacaan kita terhadap literatur itu masuk kategori yang sistematik atau hanya masuk ke literatur review biasa. Nah, biasanya kategori systematic review ini high level overview of primary research. Ya, jadi ini penggambaran yang level tinggi gitu, nggak hanya sekedar baca, karena kita akan mendalami isinya dan menyusun secara sistematik. Mengapa dikatakan high level? Karena tidak sembarangan ada aturan main di dalam melakukan literatur review-nya. Misalnya gitu ya, harus ada fokus question-nya. Ya, dari apa yang akan kita review. Kemudian ada proses seleksi. Jadi nggak sembarangan literatur yang akan kita baca. Kemudian ada proses sintesis, gitu ya, nggak ada sebatas mencatat-mencatat gitu atau menyimpulkan saja, tapi ada proses sintesis secara bertahap. Nah, dari situlah nanti kita akan memperoleh data-data yang valid dan sahih gitu ya, yang kuat tentang data tersebut yang kemudian akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, kemudian kalau yang literatur review ya sebatas kualitatif summarize, nyari semacam rangkuman, informasi-informasi penting itu dirangkum begitu saja. Nanti silakan Bapak Ibu sambil membaca dan membandingkan sendiri ya, head to head dari segi definisi, kemudian goals gitu. Apa sih tujuannya dari systematic review dibandingkan dengan literatur review gitu. Misalkan kalau systematic review itu fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis yang kita munculkan. Nanti kita akan coba
merumuskan pertanyaan itu dasarnya seperti apa. Kemudian harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengeliminasi bias, kemungkinan kita ngawur di dalam menggali data dari literatur tersebut itu harus dikontrol gitu ya. Berikutnya Bapak dan Ibu harus ada question gitu ya. Harus clear pertanyaan yang kita rumuskan untuk menelusur literatur review tersebut. Misalkan ini dalam konteks kajian kesehatan itu biasanya menggunakan PICO gitu ya. Problem, kemudian intervention, kemudian konteks, dan kemudian output gitu ya, atau hasilnya apa sebagai panduan. Nah, ini biasanya digunakan untuk di penelitian-penelitian kesehatan, tapi nanti di penelitian sosial dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan ada intervensi misalkan atau perlakuan, nanti ada rumusan pertanyaan lain yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Kemudian sementara pada literatur review biasa gitu, biasanya ya pertanyaannya pertanyaan general saja gitu. Semua dirangkum boleh, semua dicatat boleh kalau pada literatur review biasa. Tapi kalau sistematik dia harus spesifik pada pertanyaan tertentu yang sudah dirumuskan sejak awal. Kemudian dari segi komponen, ya, literatur-literatur gitu ya, yang akan kita analisis itu harus melewati fase-fase atau seleksi yang cukup ketat. Ya, makanya nanti akan ada kriteria-kriteria baik inklusi maupun eksklusi untuk memastikan bahwa literatur yang kita pilih adalah literatur yang tepat. Kemudian cara nyarinya juga pakai strategi yang sistematis, gitu ya. Jadi tidak asal ngambil literatur. Berikutnya, ini berkenaan dengan asesmen terhadap validitas dari finding tadi. Jadi kita memastikan bahwa data-data yang kita akan ambil dari suatu literatur memang data-data yang valid. Itu dibuktikan bahwa literatur yang kita analisis juga adalah literatur yang berkualitas. Kemudian ada interpretasi dan presentasi dari hasil yang kita analisis secara sistematis. Makanya nanti output dari systematic literature review atau literatur review sistematis ini bisa berupa artikel gitu ya, bukan hanya sebatas rangkuman. Sementara kalau literatur review biasanya ini hanya memuat introduction-nya apa, dilihat metodenya apa, diskusinya apa, konklusinya apa gitu. Kemudian referensinya seperti apa. Nah, karena kita juga nanti akan menganalisis secara bibliometrik gitu, biasanya autor dari artikel atau buku yang kita baca itu biasanya lebih dari 3 ya, gitu yang kita pilih karena kita akan melihat korelasi, keterhubungan dan lain sebagainya. Kemudian timeline-nya gitu bisa dari bulan ke tahun gitu kan. Karena rata-rata untuk bisa melakukan literatur review itu biasanya 8 bulanan ya Bapak Ibu gitu. Nah, itu kira-kira gambaran umum tentang apa sih perbedaannya sistematik dan literatur review. Nanti silakan Bapak Ibu ini kan dalami lagi karena ini kerangka yang sebetulnya sudah sering kita baca. Nah, lalu apa tujuannya Bapak Ibu? Ternyata tujuan dari literatur review itu yang bisa kita konstruksi adalah kita ingin mengidentifikasi domain dari problem yang akan kita angkat gitu. Sebetulnya kita ini mengarahkan kita untuk sebetulnya kita tertarik atau punya preferensi ingin mengkaji tentang apa sih gitu dari kajian kita. Kemudian kita juga bisa mendiskusikan secara kritis ya gitu. Apa yang selama ini sudah pernah diteliti tentang topik yang tadi kita sudah identifikasi. Mengapa demikian? Karena ini nanti kaitannya ketika kita mau bicara tentang state of the art
dan juga kemungkinan novelty. Ya, jangan sampai kita melakukan penelitian nanti dianggap, wah ini kan udah pernah digarap gitu. Wah, ini kan sudah dilakukan. Lalu apa bedanya gitu kan? Kita tidak bisa jawab. Ketika ditanya, apa novelty-mu gitu, apa state of the art-mu gitu, apa bedamu penelitian ini dengan penelitian itu. Nah, ini akan sulit dijawab apabila kita ketika mau melakukan kajian, ya, itu kita tidak melihat gitu ya masa lalunya. Tadi di kolom komentar saya tertarik bahwa kita nggak boleh jas merah ya. Kita tidak boleh loncat begitu saja gitu. Melupakan sejarah masa lalu dari artikel atau topik yang akan kita kaji. Karena bukan hanya kita saja yang melakukan penelitian, tapi orang-orang lain juga mungkin sudah mengkaji topik yang serupa. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu, eh, fungsi dari literatur review itu untuk mengidentifikasi knowledge gaps. Kalau dalam artikel biasanya research gap. Nah, kita di bagian ini coba jeda sejenak gitu ya. Apakah kita termasuk yang kalau mau penelitian itu bingung menentukan apa sih masalahnya gitu ya. Apa sih research gap saya gitu kan. Nah, dengan melakukan literatur review ini ya kita akan melihat atau bisa mengetahui sejauh mana perkembangan keilmuan gitu ya, atau perkembangan penelitian dari topik yang ini kita kaji. Dari situlah kita akan menemukan titik tumbuhnya. Titik tumbuh itulah yang akan kita gunakan untuk memposisikan penelitian kita selanjutnya. Oh, penelitian tentang A itu ternyata perkembangannya sampai di sini. Limitasinya sampai di sini. Maka penelitian ke depan saya bisa meneruskan dari sini ke sini, misalkan. Itulah nanti kita akan lihat dengan cara menganalisis itu sehingga ketemu ini loh state of the art saya, ini loh calon novelty saya. Ya, jadi ketika kita sudah menemukan titik temu, titik tumbuh atau limitasi dari satu penelitian, gitu, maka nanti akan kita gunakan untuk menentukan research gap-nya. Nah, dari situlah nanti kita akan bisa gunakan sebagai pondasi untuk merumuskan tujuan. Ya, ketika kita sudah menemukan knowledge gap-nya dan kita sudah punya bayangan mau meletakkan kebaruan penelitian kita di bagian mana, kita akan mudah dalam menentukan tujuan kita mau kemana. Itu ya gambaran tentang tujuan dari literatur review. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, apa kemudian benefit gitu ya atau manfaat dari literatur review yang sistematik ini? Kita akan jadi lebih mudah menemukan tema. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan riset atau penelitian, kita bertengkar dan ribut-ribut soal nyari judul. Nah, padahal kalau kita melakukan literatur review dan lain sebagainya, kita akan terdorong dulu untuk tentukan temanya terlebih dahulu. Karena dengan literatur review seperti ini yang sistematis, kita akan bisa beradaptasi gitu ya, punya kompas di dalam menelusur belantara ilmu yang sangat luas gitu ya. Maka literatur review ini bermanfaat dalam mengorganisasi literatur tadi karena kita sudah mapping, kita petakan sehingga bisa diidentifikasi topik apa yang masih perlu dikaji, masih perlu dikembangkan ya. Sehingga Bapak Ibu tergiring untuk bisa menemukan tema yang relevan, yang sesuai dengan preferensi kita, ketertarikan kita tetapi tetap didukung dengan kemungkinan-kemungkinan novelty dan state of the art tadi. Nah, dan yang berikutnya, kenapa kita melakukan literatur review? Kita akan mudah memperoleh research gap. Nah, contoh research gap dan state of the art saya berikan contohnya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan literatur review tentang suatu teori, kita analisis dulu, ya kan tadi melakukan analisis dan evaluasi, ya kita bisa menemukan gap.
Nah, dari gap itu kita lalu tawarkan suatu calon novelty ya, sebagai state of the art kita. Ini contohnya, Bapak Ibu bisa baca pelan-pelan gitu. Lensa teori, misalnya ya dalam satu penelitian pendidikan nih, lensa teori yang digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan kesadaran kritis mengalami evolusi dan pergeseran dari teori-teori sosiologi ke arah psikologi. Nah, ini kan temuan dari literatur review kita, karena kita tadi udah menganalisis. Oh, ini ya terjadi pergeseran ya dari penelitian sosial ke penelitian ke arah psikologi. Itu adalah yang selama ini sudah dikaji. Titiknya ada di situ yang berkenaan dengan teori. Tetapi, ya kan ada tetapi, belum menyentuh. Nah, kata-kata tetapi belum menyentuh, itu kita sedang mengatakan research gap. Gitu ya, research gap-nya. Atau masalahnya. Masalahnya belum menyentuh teori yang mutakhir, yang terbaru. Apa itu? Di sini misalkan disebut cognitive neuroscience. Nah, ketika kita sudah mengatakan kognitif area mau mengkaji tentang cognitive neuroscience, disitulah kita sudah mulai menyatakan state of the art. Di sini loh posisi penelitian saya. Ya, di sini posisi penelitian saya. Saya ingin mengembangkan teori-teori dari kesadaran kritis berdasarkan perspektif cognitive neuroscience. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya antara research gap. Research gap itu kita membandingkan gitu ya. Salah satunya membandingkan dari perspektif ini, membandingkan teori atau temuan yang sudah ada, hasil analisis tadi gitu ya. Lalu dilihat apa yang belum. Apa yang dibutuhkan sekarang misalkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan sekarang. Lalu dari situ baru kita masuk sebagai peneliti misalkan menyatakan posisi penelitian yang bersangkutan. Itulah state of the art. Nah, ketika kita sudah mampu membungkus ya, research gap dan state of the art tadi, kemudian kita melakukan riset, sehingga nanti riset itu berhasil mengembangkan, misalkan contohnya yang bawah gitu, bisa mengembangkan pembelajaran kritis yang pondasinya teori kognitif neuroscience, gitu ya, maka itulah yang disebut temuan atau novelty. Ya, kenapa disebut temuan yang bersifat novelty? Karena satu menjawab ya research gap dan state of the art tadi. Jadi di sini jelas posisinya, jelas kebaruannya. Karena ini berangkat dari titik tumbuh sebelumnya atau limitasi yang sebelumnya. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan literatur review, kita akan tahu sejauh mana perkembangan dari penelitian sebelumnya, batasannya, apa yang sudah dilakukan, lalu apa yang dibutuhkan atau belum dilakukan, gitu ya. Belum dilakukan tapi dibutuhkan, disitulah kita masuk. Nah, ketika kita sudah mampu mengatakan ini yang sudah dilakukan dan ini yang belum dilakukan padahal dibutuhkan, itu kita sedang atau sudah mampu menyatakan problem atau masalah penelitian. Yang dasarnya tadi dari keterbatasan atau research gap. Lalu ketika kita sudah menawarkan ya rencana penelitian berikutnya, itu kita sudah menyatakan state of the art. Ketika berhasil melakukan penelitian dan diperoleh hasilnya, itu kita sudah menyatakan ada novelty. Kira-kira itu ya Bapak Ibu terkait dengan apa sih benefit dari melakukan literatur review ini. Mohon maaf Mas Haikal, tadi saya tidak dengar apakah saya diberikan limit waktu berapa lama. Jadi nanti kalau saya waktunya agak berlebihan, tolong diingatkan. Baik Pak, diingatkan. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di dalam melakukan literatur review itu ada prosedurnya ya, ada langkah-langkahnya. Nah, yang standar, langkah-langkah di dalam literatur review itu
didesain gitu ya, mulanya oleh Cochrane. Maka saya akan izin berbagi untuk menyampaikan prosedur dari literatur review itu. Oke. Sebentar. Oh, yang ini belum dikeluarkan ya. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini prosedur baku ya atau standar di dalam melakukan literatur review bisa Bapak Ibu lihat. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama kita harus mengidentifikasi problem atau topik atau tema atau preferensi Bapak Ibu sebetulnya tertarik mau mengkaji tentang apa. Jadi saya hampir yakin bahwa setiap kita sebetulnya sudah punya kecenderungan ya atau ketertarikan pada suatu topik ya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu masing-masing itu kita sudah punya kecenderungan untuk memilih topik apa. Dan ini sangat berbeda-beda di setiap orang. Boleh jadi secara garis besar sama, tapi pilihan-pilihan topik spesifiknya pun bisa beda. Umpamanya sama-sama mau mengkaji tentang pendidikan, pembelajaran, atau sains murni dan lain sebagainya. Tetapi nanti topik-topik spesifiknya pun masih mungkin untuk terjadi perbedaan-perbedaan, gitu ya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan. Jadi pertanyaan kita apa sih terhadap literatur yang akan kita kaji, gitu ya. Apa yang mau kita cari di dalam literatur tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan menyusun prosedurnya. Prosedur reviewnya seperti apa? Ya. Baru kemudian menelusur literatur. Nah, ini pencarian karena kita nanti melakukan sistematik literatur review, biasanya penelusuran literatur itu menggunakan database-database jurnal tertentu gitu ya. Berbasis perpustakaan digital gitu, rata-rata begitu. Sebetulnya kalau manual juga bisa, tetapi agak repot kalau di era sekarang. Kita sudah dimudahkan menggunakan teknologi sehingga basis pencarian kita adalah pencarian digital. Dan yang harus dilakukan Bapak dan Ibu, tidak sembarangan kita juga sudah dapat literatur, ya, kita tetap harus menyaringnya, gitu ya. Kenapa harus disaring? Karena jangan-jangan literatur yang sudah kita peroleh dengan penelusuran tadi, ya, itu belum tentu semuanya relevan dengan pertanyaan yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Jadi di sini ada penyaringan-penyaringan yang berlapis-lapis ya Bapak Ibu bisa menghayati dari prosedur ini. Ya. Dipilah literatur, nanti dasar memilih dan memilahnya kita akan langsung praktikkan saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah diperoleh gitu ya, terseleksi literatur terpilih gitu, kita baru akan melakukan ekstraksi data dari literatur. Bagaimana cara mengekstraksinya? Ya tadi kaitkan dengan pertanyaan penelitian. Jadi Bapak Ibu harus dipahami bahwa kuncinya ada bagaimana kita merumuskan questionnya, pertanyaannya. Jadi pertanyaan penelitian juga menjadi guide bagi kita untuk mengekstraksi data-data apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian juga selain nanti akan mengekstraks data dari literatur, jangan lupa di fase berikutnya kita juga harus mempertimbangkan kualitas dari literatur tersebut. Ya. Baru nanti kita coba konstruksi di dalamnya. Data-data tersebut kita sintesis, kita lakukan meta-analisis tadi, karena mungkin di beberapa artikel dia akan punya tema sama, mengkaji hal yang sama, gitu. Lalu harus kita kelompokkan dan kita bandingkan, gitu. Kita banding-bandingkan dulu, kita analisis.
untuk kemudian disintesis. Apa poinnya? Sebagaimana misalkan sekedar mengajukan contoh ya Bapak Ibu. Suatu penelitian gitu, dia mengkaji topik yang sama tapi menggunakan metode X gitu. Ternyata gitu ya, topik yang sama oleh peneliti lain diteliti dengan metode Y gitu. Ada juga mungkin peneliti yang lain dia menggunakan metode X dan metode Y secara bersamaan. Boleh jadi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan ya kita bandingkan. Cari tadi alasan mengapa dia pakai X, mengapa dia pakai Y gitu. Kenapa dia pakai X dan pakai Y? Kalau X dan X, Y, X dan Y sudah digunakan, apa peluang berikutnya? Apakah harus ditingkatkan sampelnya misalkan? Apakah harus ditingkatkan geografinya misalnya? Apa faktor lain bisa ditingkatkan misalnya? Tergantung keterbatasan dari artikel tersebut, kekurangannya. Atau misalnya di level teori ya Bapak Ibu. Penelitian A pada topik tertentu itu menggunakan teori B. Sementara penelitian C menggunakan teori D. Hasilnya begini, hasilnya begini, hasilnya begini. Lalu bisakah kita menawarkan perspektif teori lain gitu? Jangan-jangan kita bisa tawarkan teori E. Begitu seterusnya. Jadi di setiap informasi yang ada di dalam literatur tersebut, kita harus analisis satu persatu. Baru nanti kita akan membahas dan menyimpulkannya. Yang pada akhirnya ini akan tersusun dengan detail di dalam systematic literature review. Nanti akan kita susun outputnya jadi suatu artikel ya Bapak dan Ibu. Nah artikel inilah yang mungkin nanti akan kita diseminasikan hasilnya. Kita diseminasikan dalam pengertian mungkin jadi laporan atau mungkin kita publikasikan pula di dalam suatu artikel. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita kuatkan di bagian ini karena prosedur ini adalah prosedur yang pasti ditanya ketika Bapak Ibu mengambil tema atau mau melakukan literatur review yang berkaitan dengan systematic literature review. Step by step-nya seperti ini. Jadi di bagian ini saya menegaskan kembali ya Bapak dan Ibu yang dimaksud step by step melakukan literatur review, prosedurnya ada di sini. Mulai dari mengidentifikasi masalah sampai merumuskannya dan kemudian melakukan tahap demi tahap nyusun prosedurnya dulu, langkah-langkahnya, kemudian menelusur literaturnya sampai menyeleksi melahirkan systematic literature review di ujung baru bisa kita diseminasikan. Baik, Bapak Ibu, saya kembali ke PowerPoint utama ya. Oke, ketika kita sudah melakukan prosedur atau literatur review tadi, prosedurnya sudah kita lewati, ada bagian penting juga yang harus kita pelajari atau diskusikan. Ini berkaitan dengan gimana mencari dan melakukan seleksi literatur itu tadi ya bagian penting ya. Jadi dari prosedur literatur review-nya sendiri, salah satunya kan melakukan pencarian ya dan seleksi literatur itu bagian pentingnya ada di situ. Itu juga memuat suatu langkah-langkah tertentu. Jadi mari kita lihat seperti apa langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita akan coba terapkan ya Bapak Ibu secara praktis gitu ya, tahap demi tahap di dalam menelusur gitu ya dan juga menyeleksi literatur yang akan kita analisis. Nah, pertama-tama kita harus familiar ya Bapak Ibu gitu ya pada
misalnya database jurnal atau jurnal-jurnal tertentu yang bisa kita akses dan kita punya preferensi untuk menemukan literatur Bapak Ibu dari jurnal tersebut. Saya beri contoh misalkan ada beberapa database itu bisa dari Scopus, ya, kemudian Google Scholar, Web of Science, kemudian Springer dan lain sebagainya. Nanti juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa aplikasi misalkan Publish or Perish gitu. Yang di dalamnya juga sebetulnya memuat Scopus, Scholar dan lain sebagainya. Silakan saja database mana yang Bapak Ibu ingin telusur itu menjadi pilihan-pilihan Bapak Ibu semua. Apa prinsipnya? Prinsipnya eksploratif dan iteratif. Jadi Bapak Ibu diperkenankan mengeksplor sebanyak mungkin, sejauh mungkin, seluas mungkin, silahkan. Mau dapat puluhan ribu boleh, nggak apa-apa. Pokoknya yang berkaitan dengan tema atau topik Bapak Ibu yang tadi sudah dirumuskan gitu. Bapak Ibu boleh menelusur kemana-mana sampai menemukan potensi-potensi artikel atau publikasi atau literatur yang akan Bapak Ibu analisis. Ya, nah dari database-database tersebut, gitu ya, nanti di dalam prosesnya Bapak Ibu mulai gitu ya, dari start gitu ya, mulai apa yang harus dilakukan pada saat fase start, yaitu menentukan dulu laman-laman penelusurannya, ya tadi dari beberapa database tadi, kita bisa tentukan kita mau ngambil dari mana. Kemudian menentukan string pencarian atau research query-nya ada di situ. Ya, research query ada di situ. Kita mau nyari apa nih gitu di dalam laman tersebut. Biasanya kan kalau ada website atau laman atau database jurnal itu kan udah ada kolom ya. Nanti kita akan coba praktikkan. Tema apa yang akan kita ambil gitu kan. Nanti akan tersaji di situ database-nya. Nah, setelah itu kita coba nyari dengan contoh penelusuran gitu ya. Nah, lalu kita ke fase selanjutnya. Begitu kita sudah masuk ke salah satu database jurnal dan kita melakukan pencarian, gitu ya, di situ akan tersaji daftar awal literatur utama. Ini masih daftar awal ya Bapak dan Ibu. Nanti akan tersaji di situ semuanya. Nah, di sini ada kita lakukan screening awal dengan pertanyaan apakah mayoritas literatur yang sesuai dengan preferensi Bapak dan Ibu tadi atau pertanyaan penelitian Bapak Ibu tadi sudah ditemukan, gitu ya. Jika sudah, itu dijadikan sebagai daftar awal. Kita udah yakin nih secara gambaran umum bahwa jurnal-jurnal yang kita lihat sekilas dari penelusuran tadi udah relate dengan rencana atau topik kita. Sehingga kita sudah bisa memasukkan itu sebagai daftar awal literatur utama. Nah, di sini kita akan lihat. Lalu apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Kalau misalnya kita belum mampu menemukan jurnal-jurnal yang akan kita analisis secara umum, maka kita boleh memperbaiki string pencarian tadi. Wah, ditelusur dengan cara ini masih belum ketemu. Ditelusur dengan cara ini masih belum ketemu. Gitu. Dengan kata kunci ini belum ketemu, maka kita bisa perbaiki string pencarian. Dan kita juga bisa memanfaatkan advanced boolean ya di dalam penelusuran atau di database jurnal itu kita bisa menambahkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tadi kaitannya dengan pertanyaan penelitian kita. Gitu ya. Di sini tadi prinsipnya bisa saja mengalami siklus di sini, bolak-balik di sini, bisa saja kita harus explore lagi, ganti cara mencari dan lain sebagainya. Dalam hal ini kata kunci, boleh juga Bapak Ibu misalkan menggunakan pendekatan-pendekatan dengan kata kunci yang berbeda. Nah, singkatnya, anggap saja ya Bapak Ibu, kita sudah mampu mendapatkan daftar awal jurnal. Ya, daftar awal jurnal ini nanti kita akan download langsung dari database-nya, ya. Dari daftar yang sudah ada tadi, gitu ya. Kita sudah screening,
Mohon maaf di sini daftar awal seharusnya jumlah dari artikel-artikel yang sudah masuk database ada sekian ribu. Kelihatannya ini tabelnya tertutup. Lalu apa yang kita lakukan? Kita melakukan screening awal untuk menyeleksi kesesuaian literatur itu dengan pertanyaan penelitian tadi atau topik tadi awalnya itu didasarkan dengan kesesuaian judul dan abstraknya. Ya, kira-kira judulnya nyambung nggak nih dengan tema kita, gitu ya? Kira-kira kita screening sebentar, secara abstrak sesuai nggak nih dengan topik kita? Nah, kalau misalkan tidak sesuai, gitu ya, kita boleh melakukan eksklusi, gitu. Karena sebelumnya kita juga harus menentukan tadi di bagian seleksi kriteria kan ada eksklusi dan inklusi. Kita mulai lakukan screening. Apa yang dilakukan pada saat screening? Misalkan melihat dari kelengkapan judul dan abstrak, misalkan bahasanya, gitu ya. Apakah hanya dibatasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab dan lain sebagainya, gitu. Eh, Jenis atau bentuk publikasinya, misalkan apakah ini berkaitan kita memilih hanya dalam bentuk artikel saja, gitu, ataukah review artikel, ataukah misalnya proceeding, ataukah buku dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian yang harus kita screening dan kita gunakan untuk menyeleksi. Anggap saja ya Bapak Ibu, kita sudah screening dan memutuskan, oh ya sorry saya tambahkan, misalkan kita batasi tahun gitu ya, rentang tahun berapa sampai tahun berapa itu juga bagian dari melakukan screening dan seleksi di level awal. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu semakin mengerucut sesuai dengan kriteria eksklusi dan inklusi yang sudah kita tentukan, maka misalnya kita sudah menemukan artikel. Nah, artikel ini misalkan kita batasi lagi, apakah artikelnya lengkap atau tidak lengkap itu boleh. Misalkan, ternyata sudah dapat judul, sudah ada abstrak di situ, kita analisis secara profil tadi sudah cocok, tahunnya cocok, bentuknya artikel dan segala macam. Ternyata kita nggak bisa akses nih, karena nggak lengkap, cuma dapat judul sama abstrak, dan kita nggak bisa menganalisis isinya. Maka di bagian itu kita boleh gitu ya, kita boleh eksklusi kembali artikel tersebut karena kita secara isi tidak bisa melakukan analisis terhadap artikel tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya gitu ya, ini terpilih sampai mana artikel puncaknya misalkan ada 30 gitu ya. Jadi dari ribuan tadi gitu ya, kita akan screening termasuk tadi nanti ada yang duplicate gitu ya. Kemudian ternyata bahasanya beda dengan keinginan kita, seharusnya cuma bahasa Inggris, ternyata masih ada bahasa Rusia dan lain sebagainya. Tahunnya kita ingin melihat 3 tahun atau 2 tahun terakhir, ternyata melampaui, itu bisa kita delete gitu, atau bisa kita eksklusi. Kemudian juga dari segi jenisnya, yang paling banyak itu ya, kadang-kadang kita perlu fokus untuk mungkin kita akan menganalisis artikel saja gitu. Artikel jurnal gitu, bukan proceeding gitu. Nah, artikel jurnal juga kita bisa batasi misalkan pokoknya yang hanya isinya eksperimen saja, nggak mau yang lain gitu. Boleh gitu. Tergantung dari balik lagi ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu rumuskan pertanyaan sespesifik mungkin yang nanti jawabannya bisa kita cari di dalam literatur review. Nah, ini dua hal penting tadi ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan prosedur atau step by step dari literatur review. Lalu yang kedua ini adalah step by step bagaimana kita menemukan artikel termasuk menyeleksi ya, membuat database di bakal analisis kita. Nanti kita akan coba praktekkan langkah-langkahnya supaya kita dapat gambaran dan nanti akan melahirkan apa yang disebut atau menemukan apa yang disebut jurnal terpilih atau artikel terpilih atau literatur terpilih. Inilah yang akan kita bawa ke meja analisis. Gitu ya. Jadi tahap demi tahapnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nanti kita akan lihat di paparan selanjutnya.
Nah, biasanya Bapak Ibu kita akan memulai gitu ya. Memulai dalam literatur review tersebut kita ada 2 step nih. Step pertama kita coba untuk lihat profilnya dulu. Ya, profilnya dulu. Biasanya ini dikenal dengan bibliometrik analisisnya dulu untuk melihat profil dari artikel yang akan kita analisis. Dengan kata-kata kunci yang bisa kita analisis dari title, authors, atau profil jurnalnya dan lain sebagainya. Misalnya di sini di samping saya kasih gambaran ya, datasetnya gitu. Dari sini ketika Bapak Ibu melihat dataset dari topik Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana atau seluas apa kajian tentang topik Bapak Ibu gitu ya. Mana yang sudah padat, mana yang masih tipis gitu, mana yang masih terbuka peluang untuk kita analisis. Termasuk kita nanti perlu misalkan memetakan evolusi topik dari tahun ke tahun, mana yang sudah lebih dulu dan mana yang mengarah sekarang. Nanti kita akan lihat dari evolusinya. Yang sering Bapak Ibu lakukan mungkin pakai Viewer ya untuk melihat jaring-jaring ini gitu. Kalau yang dataset tadi mungkin pakai NVivo gitu ya. Atau misalkan untuk melihat sebaran country-nya atau geografinya dari penelitian tersebut sudah tersebar kemana saja, Bapak Ibu biasanya juga bisa lihat di Web of Science gitu. Kemudian bisa melakukan analisis dengan Viewer dan lain sebagainya, atau bisa melakukan analisis dengan NVivo. Nah, tetapi di sini kita juga bisa memanfaatkan gitu ya, kesatuannya itu bisa kita rumuskan gitu ya, dengan aplikasi satu saja gitu, yaitu Biblioshiny for Bibliometric. Nah, Bapak Ibu apakah sudah banyak yang pernah menggunakan ini? Atau masih dibutuh dikenalkan atau enggak nih? Jangan-jangan sudah advance gitu ya tentang Biblioshiny gitu ya. Kalau sudah sih nggak apa-apa, kita lewatkan gitu. Tapi kalau misalkan masih perlu kita kita coba. Nah, sebentar, saya akan coba kirim. Sebetulnya Biblioshiny ini kan di website sudah ada ya Bapak dan Ibu gitu. Kita akan coba oke. Oke, di kolom komentar Bapak Ibu saya sudah share gitu website yang bisa kita kunjungi terkait dengan Biblioshiny ini ya. Supaya Bapak Ibu nanti bisa kita lihat perkembangan penelitiannya masing-masing dan bagaimana cara menggunakan. Nah, saya akan kenalkan sedikit ya profilnya dan dari sini kita juga akan menghubungkan dengan tadi database jurnal. Ya, database jurnal supaya kita bisa unduh datanya dan kita akan bisa lihat di sini secara bibliometrik. Saya akan stop screen di sini, kita akan lari ke screen yang bibliometrik. Oke. Sudah tampil ya Bapak dan Ibu? Oke, baik. Nah, di sini ada bibliometrik Biblioshiny for Bibliometric. Bapak Ibu, kita akan lihat langsung saja ya, kita praktikkan apa yang dibutuhkan dan step by step kita melakukan unduh data. Jadi, nanti profilnya seperti apa bibliometrik dalam Biblioshiny ini, Bapak Ibu silahkan baca-baca sendiri di web ya. Yang jelas kita akan memproses artikel tadi yang akan kita cari untuk dilihat pemetaannya. Di sini Bapak Ibu cukup melakukan
input data ya, istilahnya import gitu ya. Import data ini bisa data yang kita peroleh dari database ya, perhatikan. Database itu bisa dari WOS, bisa dari Scopus, bisa dari Dimension. Gitu ya. Lalu format yang diminta adalah plain text atau bibtex. Oke, ini ya, dua ini. Kita akan coba Bapak Ibu, saya akan mulai mengajak Bapak dan Ibu untuk coba memproses data jurnal yang kita ambil dari WOS. Maka saya akan keluar sebentar, saya akan masuk ke WOS ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin dicoba topiknya, mau mencari tentang apa akan kita gunakan untuk sampel praktik Bapak dan Ibu. Sebentar. Ini kita sudah masuk di laman awal WOS. Nih, Bapak dan Ibu. Siapa yang ingin mengajukan topik untuk dicari jurnalnya? Gitu. Ada yang mau menawarkan, Bapak dan Ibu? Misalnya tentang apa nih yang mau kita cari? Yang mau kita analisis dan kita petakan topiknya? Boleh, bebas. Oke. Sorry, ada environmental accounting ya. Di sini ada ecotourism dan feminism. Oke, saya ambil satu ya Bapak dan Ibu. Misalkan kita masuk ke sini. Mohon maaf yang bawah dulu, nanti yang lain bisa dicoba berikutnya. Saya sudah memasukkan pencariannya. Ini agak general saja ya Bapak Ibu. Nanti silakan dieksplor kembali tentang environmental accounting. Ya, environmental accounting. Nah, lalu akan kita search di sini. Cari. Berapa yang muncul Bapak Ibu jurnal yang berkaitan dengan environmental accounting dari sumber Web of Science saja? Di sini sudah ada 82.067 artikel ya yang memuat kata kunci environmental accounting. Nah, apakah ini akan Bapak Ibu analisis semua? Tentu tidak kan ya. Saya nggak yakin kita akan mampu membaca 80-an ribu jurnal gitu ya. Satu persatu lagi kan. Nah, maka kita bisa lakukan screening sejak awal. Misalnya gitu ya. Kita memilih saja dulu jurnal-jurnal ini yang kita pilih yang open access gitu ya. Yang open access gitu. Oke. Kemudian apalagi yang mau dibatasi Bapak dan Ibu yang kita screening? Oke, tahunnya ya, tahunnya mungkin yang 2002, 2001, sama 2020 misalnya. 3 tahun terakhir saja, karena kita mau lihat perkembangan ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa lihat, kita milih artikelnya sajalah gitu ya. Artikelnya saja. Gitu. Apa perlu Bapak Ibu membatasi dari segi kategori gitu? Kalau mau dibatasi dari segi kategorinya juga boleh. Misalkan fokusnya Bapak Ibu misalkan kalau environmental accounting itu kan bisnis dan lain sebagainya ya, atau teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalaupun tidak dibatasi juga nggak apa-apa. Saya biasanya membatasi yang umum dulu. Ini kita refine. Oke. Terseleksilah ada masih 9.000 artikel ya dari 80.000 ketika kita sudah batasi. Nah, poinnya adalah nanti kita lakukan screening Bapak dan Ibu satu persatu gitu ya dari jurnal ini yang masih relevan. Biasanya gitu ya, kalau kita sudah ada database seperti ini, kita screening saja sampai ke 50 teratas itu kadang-kadang udah mulai nggak relevan dengan apa yang kita harapkan gitu ya.
Nah, kalau kita mau milihnya agak manual satu persatu, gitu ya, Bapak dan Ibu, kita bisa screening sebentar. Oh, ini cocok dengan topik dan bidang saya, gitu ya. Karena tadi kita tidak membatasi di bidangnya. Oh, ini kita checklist boleh, checklist, gitu ya. Nomor 2 checklist, gitu, cocok, gitu, checklist. Atau misalnya kita mau ambil temuan teratas ya. Anggap saja kita ngambil 50 teratas. 50 teratas boleh kita ambil. Atau misalnya kita mau tambahin jadi 100 teratas boleh. Di bawah masih bisa kita ini kan. Karena ini untuk sampel ya Bapak dan Ibu, saya anggap kita ngambil 50 artikel teratas yang relevan dengan topik atau tema kita. Lalu kita akan ekspor data. Ya, di sini ada menu ekspor. Di ekspor ini kita pilih yang BibTeX ya Bu atau Pak. Karena tadi opsinya bisa plain text atau BibTeX. Nah, kita pilih BibTeX aja dulu. Oke. Nah, ketika dipilih BibTeX, akan muncul kotak dialog seperti ini ya Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada opsinya, apa yang akan kita unduh. Nah, ada yang menawarkan misalkan hanya author, title, and source, dan lain sebagainya. Saya menyarankan supaya makin lengkap informasi yang kita bisa olah, saya sarankan masuk ke edit dulu. Nah, ketika kita klik edit, akan muncul kotak dialog ini. Ya, tentang informasi terkait jurnal tadi. Maka saya akan klik semua, checklist semua. Karena bagi saya makin lengkap, makin banyak hal yang bisa kita baca gitu ya. Dari profil jurnalnya dulu. Author sampai dengan keyword sampai dengan abstrak, mudah-mudahan sudah ada. Lalu kita save selection, ya. Sudah, kita ekspor. Oke, maka akan tersave dan tersimpan di downloadan kita ya Bapak dan Ibu. Oke, fase 1 pencarian dan penelusuran jurnal lewat database gitu ya. Sudah kita lewati step by step-nya. Mungkin ini akan membangun pola yang sama kalau database jurnal kita berbeda. Pada Scopus gitu ya. Itu juga sedikit berbeda tetapi polanya sama. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya gitu ya, dari Web of Science ini sendiri juga sudah mengarahkan kita untuk bisa melakukan analisis bibliometrik sederhana. Misalnya kita bisa melihat result analisisnya. Dari sini kan kita sudah bisa lihat ya, Bapak Ibu, kategorinya dari topik tadi gitu ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu bisa lihat perkembangannya dari semua daftar ini. Bapak Ibu pengen melihat apanya gitu. Autornya siapa gitu. 10 autor yang produktif mempublikasikan environmental accounting gitu ya. Ini sudah ada tree maps-nya ya. Tree map chart-nya sudah ada. Ya, sehingga Bapak Ibu sudah sebetulnya sudah bisa membahas secara profil dari satu topik Bapak Ibu dari segi perkembangan jurnal dan autornya. Bapak Ibu bisa explore lagi di sini ya untuk melihat misalkan tahun publikasinya seperti apa nih perkembangannya gitu ya. Misalkan kita lihat tree map-nya tahun 2020 atau kita lihat tabelnya. Oh, ternyata tentang accounting ini perkembangannya seperti ini. Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 masih cenderung sedikit karena memang tahun ini belum usai ya, tapi sudah ada produktivitas 2000-an artikel lebih. Jadi sudah sangat banyak. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa eksplor ya. Di sini opsi-opsinya banyak. Dari segi country atau regionnya juga sudah bisa lihat. Yang paling banyak di USI, kemudian rakyat Cina, dan di
Jerman, dan seterusnya. Ini adalah negara-negara yang produktif mengkaji atau mempublikasikan terkait dengan jurnal ya, atau kajian tentang environmental accounting. Kalau mau diperbanyak jumlah resultnya juga boleh. Misalkan 25 negara teratas gitu. Kalau kita ingin melihat posisi di Indonesia juga boleh. Gitu ya. Ternyata ada 162 negara yang entries gitu ya, yang mempublikasikan dalam kerangka keilmuan ini. Kita akan lihat misalkan 200 supaya kita bisa melihat apakah Indonesia ada atau tidak. Siapakah yang sudah menemukan Indonesia di sini? Terlewat, Pak. Oh, terlewat. Di nomor berapa? Mohon maaf. Oke, nih. Jadi ini posisi di Indonesia bisa kita lihat. Jadi kontribusi keilmuan gitu ya. Peneliti di Indonesia pada topik environmental accounting itu dengan jumlah publikasi sekitar 54, kontribusinya masih 0,85%. Nah, ini bisa kita olah sebagai salah satu riset problem kita ketika Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa padahal gitu. Ada kata padahal nanti ya, atau namun atau padahal gitu. Kita bisa membahasakannya sesederhana ini. Kajian tentang environmental accounting ya, di dunia itu mengalami perkembangan yang pesat. Tetapi kontribusi peneliti Indonesia ya itu tergolong sedikit atau tergolong kecil. Dengan publikasi 54 kan sudah disediakan data, kontribusinya 0,5%, nggak nyampe 1%. Padahal, nah tambahin padahal, kebutuhan untuk meneliti atau mengkaji ini dalam konteks kebudayaan di Indonesia itu penting atau tidak? Gitu. Ketika kita mampu menyodorkan bahwa kebutuhan penelitian tentang environmental accounting di Indonesia ini penting, sementara giat untuk penelitiannya itu sedikit, nah ini bisa menjadikan research problem kita. Nah, begitu ya caranya kalau mau lihat kita menggali dalam konteks kebudayaan di Indonesia atau kita geser ke geografi Indonesia. Nah, jadi dengan melihat ini kita bisa membahasakan atau menjadikan data sebagai salah satu potensi research problem dengan catatan kita mampu menyodorkan argumen bahwa kajian tentang environmental accounting ini dalam konteks di Indonesia juga sangat penting dan dibutuhkan gitu. Oke, itu dari segi profil awal yang bisa kita ambil dari Web of Science. Kita sudah mulai masuk di level-level awal bibliometriknya ya. Tetapi kita akan lihat dari perspektif biblioscience-nya ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah punya data awal yang kita unduh atau kita peroleh dari Web of Science tadi. Kita akan larikan ke biblioscience, seperti apa pengolahannya. Oke, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu. Kita sudah punya data awal, mudah-mudahan sudah mulai terlihat. Nah, kita tadi sudah ngunduh data yang sangat banyak dari Web of Science. Kita akan ambil datanya pakai BibStack di sini. Kita tinggal browse ya Bapak dan Ibu. Oke, kita akan lihat masuk di mana tadi. Oke, ini ya saya ambil dari unduhan. Tadi sudah muncul di download, tinggal kita upload gitu ya. Oke, ketika upload komplit, kita tinggal start gitu ya. Kita tinggal start gitu. Nah, kita mendapati ada 50 artikel ya tadi Bapak Ibu yang kita jadikan contoh untuk penelusuran. Dia sudah termapping di sini dalam bentuk tabel. Oke. Ada doi-nya sudah ada, autornya sudah ada, title-nya sudah ada, source-nya sudah ada, kemudian
profil-profil umum seterusnya sudah ada di bagian ini. Sudah termapping ya dengan baik ya Bapak Ibu tentang informasi umum terkait jurnal. Jadi ini sudah menjadi database awal kita. Lalu kemudian kalau kita mau menyimpan Bapak Ibu jurnal-jurnal ini ke dalam file kita lagi, misalkan mapping ini mau kita tambahin di analisis berikutnya untuk bikin matrik boleh saja. Kita tinggal download, taruh di Excel gitu, nanti kita tinggal tambahin kolom baru atau baris baru untuk melihat umpamanya apa sih permasalahannya gitu, apa sih desain penelitiannya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Kita unduh di Excel, lalu kita bisa tambahkan sesuai hasil analisis. Ini sebagai pondasi juga untuk membuat matrik ya Bapak Ibu. Nanti karena ujungnya kita akan membuat matrik. Oke, kita kembali ke sini Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah punya database awal jurnal, kita akan mulai mengolah dan kita akan masuk ke filter. Oke. Kita sudah masuk di sini, Bapak Ibu, kita sudah filter ada 46 artikel yang terfilter masuk dari 50 tadi yang relate di sini. Kita bisa saja misalkan sebelum-sebelumnya kalau kita tidak membatasi mungkin di sini ada artikel, kemudian proceeding dan lain sebagainya. Kita ini sudah tertata dengan baik karena cuman artikel yang open access gitu. Jadi Bapak Ibu berpotensi untuk dapat ininya gitu ya, dapat artikelnya. Kalau Bapak Ibu pakai Zotero bahkan bisa mendownload sendiri sebetulnya gitu ya. Tapi yang jelas ini Bapak Ibu sudah punya database, ada 46 jurnal tentang environmental accounting yang akan kita proses dan akan kita lihat perkembangan bibliometriknya. Pertama-tama gitu ya, kita bisa lihat dari datasetnya Bapak Ibu. Datasetnya ini kita bisa lihat main information-nya ya. Itu sudah tersaji data seperti ini, ada 46 dokumen dengan jumlah source-nya ada 33 tipe, kemudian keyword-nya ada 107 dan lain sebagainya. Ini informasi umum saja ya Bapak Ibu, nanti silahkan di explore sendiri karena kita ambil yang umum saja gitu ya. Kemudian kita bisa lihat perkembangan keilmuannya gitu ya. Dari tahun, nah ini Bapak Ibu ada catatan annual growth rate gitu ya. Ada minus 37,8%. Nah ini jadi pertanyaan. Kenapa mengalami penurunan? Nah, seharusnya kita ini juga jadi pertimbangan ketika kita melihat secara perkembangan keilmuan ini mulai tidak diminati lagi, mulai tidak relevan lagi karena mengalami penurunan. Kalau topik-topiknya itu makin produktif dikaji karena mungkin makin relevan dengan perkembangan zaman, biasanya di sini kita akan ada informasi annual growth rate-nya itu misalkan anggap kita balik ya Bapak Ibu, ini 37% gitu ya. Artinya topik yang Bapak Ibu kaji itu masih sangat relate atau masih sangat relevan dan masih sangat menarik dikaji di era-era sekarang. Tetapi gitu ya, kalau ternyata perkembangannya minus itu terjadi penurunan misalnya, maka kita bisa pertimbangkan bahwa kayaknya ini sudah nggak ada isu menarik lagi gitu, atau mulai ini udah kajian lawas dan lain sebagainya karena ada penurunan. Tapi ini juga bukan satu-satunya pertimbangan ketika Bapak Ibu masih menganggap atau punya penilaian lain bahwa topik ini tetap dibutuhkan karena kan tadi catatannya bahwa topik ini harus tetap dibutuhkan gitu supaya kita bisa pilih sebagai artikel. Nah, ini dari perkembangan keilmuannya. Kemudian kita juga bisa melihat tree file plot-nya. Misalnya kita ingin melihat bagaimana sih hubungan jejaringnya, gitu loh. Dari topik-topik tadi, kita lihat dari authors-nya di tengahnya. Kita ingin lihat perkembangan topiknya dari keywords. Ya, yang kedua adalah di sisi kiri ya Bapak dan Ibu bisa melihat perubahannya. Saya mengganti yang bagian authors, saya diamkan.
Yang bawahnya saya kasih keyword, saya pilih keyword gitu ya, perkembangannya. Saya ingin melihat perkembangan area atau topiknya. Lalu di sini saya pilih abstrak gitu ya. Oke, lalu kita apply. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran tentang sebetulnya sejauh mana atau seperti apa nih kajian-kajian tentang environmental accounting tadi mulai dikembangkan. Jadi dari ada kerangka accounting dibahas di sini, ada pilihan-pilihan topik yang mungkin, tetapi misalkan ya, di sini ada area yang lebih sudah sangat luas gitu tentang accounting gitu. Kemudian environmentalnya sudah cukup banyak, tetapi area-area kecilnya itu apa? Ya, yang masih tipis-tipis ini bagian apa sih? Oh, ketika topiknya berbicara tentang performance, kaitannya dengan environmental accounting ini kok kajiannya masih sedikit ya? Nah, ini bisa kita gunakan untuk eh, menentukan salah satu state of the art. Saya akan berkontribusi di bagian itunya juga lah, tertarik mengkaji di sana karena belum banyak gitu. Atau misalkan di sini bagian analisisnya gitu, juga termasuk masih sedikit, masih tipis ya areanya gitu ya. Oh ini berarti masih berpotensi saya punya state of the art di situ. Termasuk misalkan Bapak dan Ibu membicarakan dari aspek-aspek keberlanjutan gitu. Di bawah sustainability kaitannya dengan environmental accounting. Dalam konteks sustainability ternyata juga masih sangat sedikit atau tipis gitu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bisa menawarkan state of the art. Oke, kalau begitu saya tertarik memberikan kontribusi keilmuan di bidang-bidang yang masih sempit. Nah, yang belum banyak lah. Nah, ini sebetulnya dasar untuk kita mengklaim gitu ya. Ketika kita menyatakan bahwa biasanya di riset problem Bapak dan Ibu kan akan selalu mengatakan bahwa penelitian tentang ini belum banyak gitu ya, atau belum ada gitu ya. Ada yang pede sekali ngomong, "Oh, penelitian ini belum ada," gitu misalkan. Atau belum banyak gitu ya. Nah, dasarnya apa? Kita bisa ngambil dasar dari sini. Perkembangan perluasan area yang ada di sini ya. Kan Bapak Ibu bisa membedakan ya dari segi warna mana yang sudah agak tebel, mana yang masih tipis gitu ya. Luasan areanya gitu. Kemudian ini juga dari segi author bisa menggambarkan seberapa banyak atau seberapa produktif author tersebut dalam mengkaji topik environmental accounting. Silakan Bapak Ibu cukup baca dan analisis mana yang produktif di sini. Ini ditandai dari segi keluasan atau kuantitas dari publikasi yang sudah pernah dirilis atau dipublikasikan. Jadi Mohon maaf Pak, izin mengingatkan untuk waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, saya agak loncat-loncat kalau begitu ya, Mas, karena mohon maaf. Oke, itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore lagi terkait dengan ini. Lalu explore silahkan Bapak Ibu bisa lihat dari sini perkembangan dari sumber, jurnal, autor yang berpengaruh di sini termasuk persebaran negara ya, persebaran negara. Kita bisa lihat di sini terkait dengan environmental. Waduh, ini kayaknya internet nggak bisa ditegur sama moderator ya, gitu. Oke, ini dari sini kita bisa lihat, gitu. Ternyata di Indonesia udah ada nih sebarannya tentang itu ada berapa dokumen tadi, gitu. Itu ditandai dari warna hijau, biru, mohon maaf, gitu. Sudah ada yang mengkaji siapa aja nih, gitu. Bapak Ibu sudah bisa pandu gitu. Dari Malaysia di sini. Oh, di Indonesia yang bagian Sumatera ini kayaknya ada 6 sudahan gitu. Sebagainya. Ya, nanti dibantu. Ini persebarannya kalau Rusia sudah ada 8 dokumen gitu. USA ujung ada 15 dan lain sebagainya. Ini menggambarkan persebaran geografis dari publikasi berkenaan dengan environmental tadi. Nah, nanti Bapak Ibu silakan explore lagi dari segi konseptual structure. Bapak Ibu bisa melihat faktor analisisnya misalkan.
Oke, bisa lihat dendrogram dan lain sebagainya. Silahkan nanti Bapak Ibu ekspor ya, sambil baca-baca lagi. Di sini banyak informasi yang bisa kita gali untuk memperkuat tema penelitian kita, termasuk ada evolusi topik di sini. Kata kunci ada di situ dan diolah. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja ya. Termasuk ada evolusi topik ya, tema evolusi tema ini misalkan. Ketika di time slash pertama, jejarinya bisa kita lihat, oh sorry, saya harus dari abstrak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa eksplor di sini seperti menemukan kebaruan dari Fosviewer ya Bapak Ibu gitu. Karena bisa dianalisis evolusinya dari sini juga. Oke, sebentar. Nah, jadi nanti kita bisa langsung melihat gitu evolusi dari topik tadi Bapak Ibu. Ini sudah ada mappingnya. Nanti tinggal kalau ini wah terlalu padat, ruwet gitu ya jejaringnya gitu. Kita bisa kurangi ke yang lebih spesifik. Oke, yang lebih spesifik. Misalkan dari jumlah kata kunci yang bisa kita batasi saja 50 gitu misalkan. Kemudian kita apply lagi, nanti akan lebih terlihat dengan jelas. Karena ini tadi masih 250, Bapak Ibu cukup geser ke 50 ya. Dan nanti masih banyak hal yang bisa dieksplor dari sini, tergantung kebutuhan Bapak Ibu ingin nyari apa gitu. Karena ya ini kayak kalkulator ya, database sudah ada gitu ya. Tinggal Bapak Ibu trial and error aja, nanti ketemu aja kok gitu. Ini sangat mudah. Jadi itu bagian bibliometric for bibliosiny. Mohon maaf kebalik gitu ya. Bibliosiny for bibliometric itu kita gunakan untuk memetakan profil umum terkait artikel yang akan kita telisik gitu, atau kita kaji. Ini berkaitan dengan kemungkinan kita menemukan state of the art dan kemudian juga novelty secara database umum. Meskipun nanti research gap juga tetap harus kita lihat dari segi analisis data yang kita rumuskan di dalam matrik. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ke PowerPoint saya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Bagaimana caranya ketika kita sudah menemukan profil, ya, profil dari artikel tadi, jurnal-jurnal yang kita analisis dan sudah kita mapping di dalam bibliometriknya dan kita sudah dapat informasi umumnya, maka kita akan masuk ke analisisnya gitu ya, atau meta analisisnya. Maka kita bisa dibantu dengan menyusun matrik literatur review. Kalau tadi pakai PICO ya Bapak Ibu dalam konteks social studies atau pendidikan misalnya gitu, yang mungkin nggak ada intervensi dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan pendekatan spider, ya spider gitu. Sampel, jadi kita lihat subjek atau partisipan dalam penelitian tersebut siapa gitu. Phenomenon of interest itu kita bisa lihat dari problem risetnya atau goals-nya atau tujuannya. Kemudian ada desain ini melihat desain penelitian yang dipilih oleh peneliti gitu. Misalkan dia pakai studi kasus, pakai eksperimen, pakai fenomenologi dan lain sebagainya, itu menyatakan desain. Kemudian evaluation itu menyatakan hasil ya, temuan teman penelitiannya gitu loh. Kemudian yang terakhir research type atau jenis penelitian. Di sini bisa masuk dari apakah ini kualitatif, kuantitatif atau mixed method. Nah, nanti mungkin ujungnya Bapak Ibu akan melahirkan matrik ya, matrik literatur review. Mungkin karena waktunya pendek, saya tunjukkan saja ya Bapak Ibu seperti ini hasil akhirnya, gitu ya.
Oke, sebentar. Matrik literatur review. Nah, oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu. Ini misalkan kita menggunakan formatnya jangan lupa spider tadi ya, di ajung spider saya tambahin RG gitu, research gap gitu. Nah, ini kan dari profil jurnal tadi sudah kita punya. Nah, kita tambahkan tadi masukin apa sampel dari setiap jurnal gitu ya. Kemudian apa fenomena of interest-nya, kemudian apa desainnya, kemudian sorry, apa evaluasinya atau hasilnya, apa research type-nya, jenis penelitiannya. Nah, apa research limitation and recommendation gitu ya. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi peneliti terhadap penelitian yang selanjutnya, dari situlah kita bisa mengidentifikasi, oh penelitian ini pada jurnal ini berpotensi ada gap risetnya. Tipenya misalkan ada 7 tipe research gap. Nah, di sini saya mengidentifikasi, oh dia mengalami gap teori karena dia merekomendasikan untuk mengkaji topik ini dengan berbagai perspektif teori lain, atau dia juga menawarkan mungkin ini bisa dikaji dengan konteks kebudayaan yang lain gitu. Ya, maka ada practical knowledge yang juga ditawarkan sebagai research gap. Jadi ketika kita sudah dapat mengumpulkan ini Bapak Ibu ya, nanti membaca artikel kita satu persatu gitu ya, kita klasifikasikan mana bagian sampel, mana bagian masalah atau tujuan, mana bagian desain dari penelitian itu, misalkan metodologinya, mana hasilnya, mana research type-nya, kemudian rekomendasi dan keterbatasannya, dan di situ kita sudah menemukan research gap dari penelitian itu. Tinggal nanti kita analisis dan kita banding-bandingkan tadi. Penelitian ini topiknya sama dengan ini, dia pakai ini, hasilnya begini, gapnya begini. Nah, titik temunya di mana? Lalu bisa kita sintesis. Oh ya sudah, berarti ke depan kita bisa melakukan penelitian tentang ini. Ya, ini fungsi dari matrik ya Bapak Ibu supaya kita bisa merumuskannya dengan lebih detail. Ada 2 PPT lagi Bapak Ibu, mohon maaf molor sedikit ya Mas. Nah, setelah kita melakukan analisis bibliometrik dan data tersebut kita petakan dalam matrik, maka kadang-kadang kita suka dihadapkan pada momok yang bernama bahasa Inggris ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau jurnalnya bahasa Inggris gitu kan, untuk menemukan mana bagian sampel, mana bagian problem, mana bagian hasil dan lain sebagainya, kita suka kesulitan dalam membaca. Maka saya berbagi tips saja ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya pakai Zotero. Nah, di Zotero itu kan bisa kita gunakan untuk manajemen reference, dan juga kita bisa gunakan untuk mempermudah dalam literatur review. Karena di dalam Zotero itu misalkan kita bisa sorot gitu ya, sorot begini. Nah, dari sini kita sudah bisa memunculkan langsung translate-nya dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau mengalami kendala-kendala dalam bahasa Inggris gitu ya, kita sorot. Ini meskipun belum tentu sempurna transliterasinya, tetapi bisa membantu kita, paling tidak kita dapat clue di dalam abstrak ini si peneliti ngomong apa gitu ya. Itu. Nah, dari sinilah ya Bapak Ibu, nanti tinggal kita petakan. Ini contoh di slide kedua. Oh, saya mau fokus tadi nyari tentang sampel gitu ya. Maka sampel kita langsung sorot di bagian partisipan. Nah, dari partisipan ini, di sorot partisipan kita cukup lihat, oh ini ya yang dikatakan bahwa penelitian ini partisipannya adalah peserta didik atau student di kelas agri-science. Umurnya rata-rata 10 sampai 12, sorry, bukan umur. Di kelas 10 sampai kelas 11. Grade-nya di kelas 10 dan sampai kelas 11 dan lain sebagainya.
ciri-cirinya gitu ya dilihat dari warna kulit ya, faktornya dari faktor warna kulit, ada satu juga yang Latino ya, orang Latin ini karena ini konteksnya di Amerika. Tapi kadang-kadang kalau kita kebingungan di sini, dengan kita sorot dengan Zotero gitu ya, kita akan dapat clue dan lebih mudah untuk ini. Ini tinggal kita copy paste, jangan lupa diedit sedikit karena mungkin harus ada dilakukan penyesuaian-penyesuaian dari bahasa supaya nggak terlalu kasar translate-nya ya Bapak Ibu. Lalu kita pindahkan saja ke matrik tadi. Kita sudah dapat matrik, baru kita pada akhirnya Bapak dan Ibu setelah itu dilakukan, kita akan lakukan diseminasi dalam bentuk kita bikin output. Nah, ujungnya kita akan melahirkan suatu artikel. Saya kasih gambaran saja ya Bapak dan Ibu, dalam satu abstrak bisa Bapak Ibu lihat di sini. Saya melihat dari 30 artikel yang sudah dianalisis tadi, saya klasifikasi kajian tentang kesadaran kritis itu, perkembangan teorinya, strategi pembelajarannya, asesmen, dan konteks sosioekologinya yang telah berkembang. Pendekatannya SLR, pakai strateginya Prisma tadi ya, saya kombinasi antara bibliometrik dan saya juga analisis isinya. Temuan saya dari hasil analisis gitu ya, tadi salah satunya mengalami pergeseran dari teori-teori sosial ke teori psikologi misalnya gitu. Kemudian ada perluasan konteks di dalam mengembangkan instrumen karena kebutuhan untuk memperluas misalkan geografi, demografi, dan kebudayaan di masing-masing negara atau daerah gitu. Itu yang menggambarkan output atau hasil dari kita melakukan literatur review yang kita lakukan dengan tahap-tahap yang baru saja diceritakan. Kira-kira itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau waktunya agak belandang ya Mas Haikal, gitu ya, karena saya tadi tidak diingatkan waktunya gitu. Jadi kalau ada yang masih selip nanti bisa didiskusikan lagi. Dan ini brainstorming ya Bapak Ibu, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin kita beri waktu untuk diskusi ya Mas Haikal. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau penyajiannya agak terlalu cepat dan berlibat, karena rangkaiannya itu memang harus bentuknya workshop ini Mas Haikal ya. Jadi step by step-nya itu memang kadang-kadang harus dilakukan dengan trial and error. Kan tadi nyoba gitu, keluar masuk ke website dan lain sebagainya. Tapi poinnya itulah prosedurnya bisa kita lakukan sama-sama. Saya kembalikan Mas Haikal, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Supriyadi MPD yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa dan menggugah semangat kita untuk lebih tahu lagi ya. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi bagi Ibu, Bapak, dan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya ataupun memberikan suatu arahan atau saran, dipersilahkan untuk 3 orang terlebih dahulu. Nanti sekiranya memang ada waktu yang lebih, kita tambahkan untuk partisipannya. Terima kasih. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh jika memang tidak memungkinkan melewati kolom chat Ibu, Bapak, dan teman-teman mahasiswa. Boleh ditulis di komentar.
Dan disampaikan juga bagi para peserta untuk link sertifikat nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Ada yang bertanya Pak, sekiranya ini memang untuk dijawab terlebih dahulu atau gimana Pak? Baik, begini Bapak Ibu, terima kasih saya sudah baca nih beberapa pertanyaan di kolom chat ya, biar agak hemat waktu, mungkin akan saya tanggapi. Mungkin Bapak Ibu juga agak sungkan atau malu-malu nih kalau bertanya langsung, nggak apa-apa, silakan ditulis di kolom komentar. Ada pertanyaan, boleh di-share Pak materinya? Boleh, nanti akan saya kirim lewat ini ya, Mas moderator, supaya bisa dikirim. Mungkin ada grup WA-nya kan? Oke. Ada Pak, nanti Kemudian, akan. oke. Ada pertanyaan, apa kekurangan dari SLR ini Pak? Gini, kalau bicara soal kekurangan, pasti ada kekurangan karena ketika kita bicara tentang SLR, gitu ya, ini saya menyebutnya sebagai tantangan ya Bapak Ibu. Kekurangannya adalah kita sedang menganalisis gitu atau mencari literatur yang basisnya data yang sangat besar ya tadi, yang kita tidak tahu belantara mana yang sebetulnya kita akan kaji. Ya, tetapi dari penelusuran yang mahal luas itu, mungkin kekurangannya kalau kita nggak jeli di dalam melakukan screening, kita akan melakukan beberapa slip-slip gitu ya. Slip-slip, ada artikel bagus yang tidak dapat kita akses, padahal itu penting gitu. Atau kadang-kadang terjadi. Sehingga kita tidak dapat mengakses informasi tersebut. Tapi sesungguhnya itu juga bukan masalah ya, bukan jadi kekurangan juga gitu ya. Karena memang tidak semua database bisa kita akses, termasuk kadang-kadang pas ketemu di lapangan itu ada jurnal gitu, kita lihat abstrak atau title-nya itu bagus gitu ya. Tapi kita mau akses gitu nggak bisa gitu. Rata-rata jurnal internasional bereputasi itu misalnya kemudian mau kita akses ternyata dia berbayar gitu ya. Oke, maka itu jadi tantangan. Tetapi nggak masalah di dalam konteks literatur review ini kita bisa pakai kacamata kuda. Kalau ada artikel yang nggak bisa kita akses ya kita lewatkan. Misalnya kalau kita harus mengakses artikel tersebut gitu ya, kita harus bayar sampai beberapa juta gitu dan kita nggak mampu ya kita harus skip. Makanya tadi alternatifnya kita iteratif ya dan explore sampai pada titik semua bisa kita akses dan relate dengan ini kita. Nah itu kelemahannya ya. Tetapi di dalam prosedur literatur review yang dikembangkan oleh Cochrane, dia mengatakan pencarian iteratif, kemungkinan seleksi yang bias tadi bisa diturunkan atau direduksi kalau kita melakukan peer review. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau mau melakukan literatur review gitu ya atau systematic literatur review, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan tim. Kalau Bapak Ibu kunjungi website Cochrane, bahkan mereka ada poster sendiri untuk membuka peluang kolaborasi untuk melakukan literatur review. Gitu ya. Jadi sebetulnya saya tidak menyebut ini sebagai kekurangan, tapi ini tantangan. Yang tantangan ini biasanya dalam bentuk kemungkinan bias. Bias dalam menentukan artikel atau target yang memang kita sering lakukan sebagai manusia gitu, hilaf gitu. Tiba-tiba pengen artikel ini, ternyata penerbitnya Tanfo Online gitu. Sementara kekuatan kita hanya pakai gagak hitam gitu ya. Maka nggak akan nembus di yang terbaru gitu. Ya itu sering terjadi. Maka ya tadi kadang-kadang kita perlu kolaborasi, umpamanya mengajak rekan kita yang ada di luar negeri misalnya untuk kolaborasi melakukan literatur review bareng. Jadi kemungkinan itu bisa diturunkan ya biasnya gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab
Kemudian untuk sumber database-nya apakah hanya satu atau bisa kombinasi Scopus, WOS, dan dimensi? Bisa ketiga-tiganya, ya Bapak dan Ibu, saya akan tunjukkan. Tetapi harus dipadukan dulu lewat reference manager. Makanya misalkan kalau pakai Zotero gitu ya, kita ngunduh dulu dari Scopus tadi, kita unduh, kemudian kita unduh juga dari Web of Science atau Dimension gitu yang kita inikan. Itu kita nanti tampung dulu itu di reference management. Dari situ kita nanti ekspor lagi dalam format yang sama, nanti kita inikan gitu, kita rapikan. Tetapi gitu, kita harus melakukan langkah berikutnya kalau kita mau menggabungkan dari berbagai database tersebut, kita juga harus perhatikan duplikatnya. Ya, jadi kadang-kadang artikel itu bisa saja masuk ke beberapa database, masuk di Scopus, masuk di WOS atau Dimension, kadang-kadang juga double ya, mengalami duplikasi. Maka dirapihkan dulu di level manajemen referensinya, baru nanti kita bisa input lagi dengan format yang sama. Kira-kira begitu ya pertanyaan dari Apri gitu ya. Kemudian izin bertanya berdasarkan pengalaman, sumber database mana yang menurut pembicara yang paling mudah diakses dan prosedurnya lebih sederhana? Scopus, Web of Science, Springer, dan lain-lain itu biasanya membutuhkan akun, Bapak dan Ibu ya. Butuh akun khusus misalkan. Kalau Bapak biasanya dalam satu instansi ada aja yang punya gitu. Tetapi kalau mau yang sederhana gitu, yang praktis dan umum, Bapak Ibu boleh saja masuk ke POP. Itu sudah cukup general, publish or perish. Di situ bisa masuk kok tanpa harus masuk sendiri ke ini. Coba Bapak Ibu mulai gali dari POP kalau memang yang mau sederhana, dan di publish or perish itu sebetulnya sudah integrate gitu ya. Dari Scopus ada gitu, dari Web of Science kalau nggak salah ada, Google Scholar ada, PubMed ada. Jadi silakan masuk dari situ. Itu aman. Yang penting lagi-lagi tadi, kalau kita sudah unduh, sudah download, taruh di manajemen reference, itu dirapihkan dulu ya artikel-artikel yang mengalami duplikasi. Kemudian izin bertanya Pak, tadi di kolom contoh ada gap, type gap atau teori atau practical gap. Itu manual atau otomatis? Manual, karena kita punya rubrik sendiri berdasarkan analisis keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Nah, jadi saya akan sedikit share ya, mohon waktunya sebentar Mas Haikal. Iya, Pak. Supaya bagian ini agak clear ya. Baik. Oke. Jadi sebagai informasi pengantar, Mbak Silvi nih kayaknya. Kita perlu baca 7 tipe gap. Ya. 7 tipe gap. Ada 7 tipe gap itu theoretical gap misalnya, kemudian practical knowledge, kemudian evidence, kemudian ekologi. Sorry, saya agak lupa yang lain-lain, tapi kira-kira ada 7 ya. Sebetulnya di sini ada sih kalau mau dicek satu-satu. Population gap, gitu, metodologi gap dan lain sebagainya gitu. Silahkan nanti ini. Kira-kira ada 7 gap. Nah, saya share dulu sebentar Bapak dan Ibu. Sudah muncul ding ya, Mas Haikal ya? Sudah, Pak. Oke, nah jadi untuk bisa menemukan atau kita mengkategorikan gap ini, kita cukup baca bagian research limitation atau keterbatasan penelitian. Biasanya di jurnal-jurnal itu di bagian-bagian akhir dia akan membicarakan tentang research limitation, keterbatasan penelitian. Atau kalau yang agak baik lagi dia akan merekomendasikan gitu ya, for future research gitu biasanya gitu, atau recommendation.
Nah, dari sini saya membaca dan mensintesis, misalkan dalam satu artikel yang saya baca itu dia mengatakan penelitian di masa depan dapat dilakukan dalam rangka mengeksplorasi berbagai perspektif teori lain yang mungkin untuk menemukan strategi yang efektif untuk mengembangkan kesadaran kritis. Karena gitu ya, masalah peneliti ini dia hanya menggunakan satu perspektif teori, yaitu teori sosial kritis. Maka dia mengatakan, saya terbatas nih karena hanya menggunakan satu teori. Oke, silahkan penelitian lain mungkin bisa membandingkan dengan teori yang lain, perspektif yang lain. Maka di situ ada sinyal kita bisa putuskan, oh ini mengalami theoretical gap. Potensi ya, belum jadi riset gap ya, potensi untuk gap kita. Kemudian juga di dalamnya mungkin bisa ditambahkan faktor-faktor lain, misalnya mendorong keterlibatan elemen-elemen lain dalam mengoptimalkan kesadaran kritis ini pada kaum terpinggirkan, dalam hal ini kaum miskin. Dia meminta perluasan dari target. Maka di sini saya melihat sebagai kebutuhan untuk practical knowledge. Karena kemarin sampel-sampelnya itu hanya menggunakan kelompok sosial tertentu. Nah, di sini bisa ditambahkan kata dia gitu ya, kata peneliti direkomendasikan coba sih dilihat dari perspektif kaum miskin juga gitu. Kalau kemarin kan nggak dilihat dari perspektif itu. Jadi kesimpulannya di sini tidak otomatis ya, kakak saya juga izin nih gitu. Ini kita temukan dengan rubrik 7 kategori research gap yang kita temukan berdasarkan research limitation, keterbatasan penelitian dan juga rekomendasi dari peneliti. Jadi gitu ya, kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab. Apa beda systematic review dan literatur review? Oke, nanti baca PPT-nya ya. Mbak Nur ini kalau nggak salah. Di PPT tadi ada head to head sudah saya bahas sekilas, tinggal nanti dibaca lagi. Karena di situ saya sudah menyandingkan ini systematic review dan ini literatur review. Ditinjau dari definisi, goals, komponen, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman baca. Izin bertanya, jadi apa yang kita dapatkan dari tabel bibliosaini ini? Bisa kita kopikan di spreadsheet. Oke. Kalau data berupa profil tadi tinggal kita download bisa jadi spreadsheet. Tadi sudah diinikan ya, dicontohkan. Oke, sebentar saya akan geser lagi. Banyak. Oke. Sebentar, saya akan lihat di bibliosaini ya supaya bisa menunjukkan. Misalkan dari dataset ini. Akan kita bagikan. Oke. Nah, kalau kita mau melihat, kalau kita mau jadikan spreadsheet, ya, data ini di spreadsheet boleh, bisa. Yang halaman ini ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa. Kita download, dalam Excel bisa nih. Sudah terdownload tuh. Kalau kita buka, tapi mohon maaf saya tidak bisa buka gitu ya. Karena settingannya sedang tidak kompatibel dengan Excel gitu yang umum ya. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu download di sini pakai Excel boleh. Mau di copy juga boleh. Nanti akan terlahir suatu tabel. Silahkan Bapak Ibu coba-coba aja. Nanti akan ada tabel Excel gitu ya. Nah, yang berkenaan dengan tabel bisa langsung kita download dan kita jadikan spreadsheet gitu ya. Tadi bisa gitu. Tinggal di-upload aja ke Drive gitu. Tapi berkaitan dengan gambar-gambar gitu, kita bisa copy.
Ini cukup diklik kanan gitu ya. Sorry, sebentar. Ini diklik kanan. Itu bisa kita copy, bisa kita simpan. Muncul ya, di situ ada simpan, klik kanan simpan, ini kita tinggal simpan, sudah tersimpan. Sudah terdownload nanti. Oke, tidak perlu saya simpan karena mungkin saya tidak memerlukan data ini. Yang jelas ini kalau berkaitan dengan data gambar yang sudah teroutput begini dan mau kita gunakan, cukup kita simpan atau klik kanan, copy dan lain sebagainya boleh. Mau ditaruh diaplikasikan ke Word silakan atau disimpan dulu sebagai picture boleh. Nanti baru diedit gitu ya. Ini berkaitan dengan output-output yang ada di bibliosa ini. Jadi saya ulangi supaya lebih clear. Berkenaan dengan data awal yang ada di tabel cukup di-download nanti akan jadi database di Excel. Ya, tinggal kita tambahkan kalau misalkan tadi mau pakai format spider, samping-sampingnya tambahkan aja sampelnya siapa, problemnya apa, desain penelitiannya apa, hasil penelitiannya apa atau outputnya apa, kemudian keterbatasan dan rekomendasi penelitiannya apa, dari situ kita bisa putuskan potensi research gap-nya. Nah, potensi problem itu kita bisa berangkat dari situ. Nah, kemudian berkenaan dengan gambar tadi sudah saya jelaskan yang berkaitan dengan ini tampilan-tampilan nanti di semua hasil output tampilan-tampilan itu cukup Bapak Ibu copy paste, boleh simpan dengan klik kanan copy seperti biasa kita ngopi gambar di tempat-tempat lain. Itu kira-kira berkenaan dengan pertanyaan ini. Oke. Di copy, oke. Banyak jawabannya, iya kok dari POP sudah cukup, baik, izin Kak, oke. Sudah, itu Bapak Ibu ya, jawab pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab, Mas Haikal. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa aplikasikan, karena ini coba-coba. Barangkali nanti pada saat praktik ketemu kendala-kendala boleh diskusi kembali ya. Bisa pakai media lain, misalkan bisa WA dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Silahkan Mas Haikal. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin dari pertanyaan atau sesi diskusi pada sore hari ini kita cukupkan, karena mengingat waktu juga sudah tepat ternyata Pak. Tepat sekali. Oke, diingatkan bagi seluruh peserta untuk link absensi dan link sertifikat akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nanti silakan mengisi link absensinya untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.